Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana teman-teman kabarnya? Lama ya, lumayan lama banget nih aku gak menyapa teman-teman karena hampir 7 hari aku gak upload video. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan saja bisa tetap menghibur, bisa tetap menyemangati teman-teman yang sedang beraktivitas mungkin ya hari ini. Dan semoga saja teman-teman gak bosan nih ngeliat video aku yang itu lagi. Kegiatannya seperti biasa ya, sore ibu rumah tangga dengan 2 anak. Dan kegiatannya seperti ini bareng selalu sama anak karena memang di rumah cuma bertiga. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana hari ini? Sudah ngapain aja? Sudah beres-beres kah? Sudah masak? Atau cuma ngurus anak aja hari ini karena kondisinya lagi gak enak? Terus kemudian juga memang gimana ya kalau misalnya setiap hari pekerjaan selalu dilakukan, kan kadang ada juga nih malesnya. Kayak misalnya aku hari ini, aku memang sekarang ini lebih fokus aja untuk ngejagain anak-anak. Dan aktivitasnya sudah memang bareng sama anak-anak karena memang anak-anak itu butuh aku banget gitu ya. Belakangan ini Gifran itu udah mulai ngerasa kayak cemburu kalau misalnya aku cuma sama Anasya aja. Jadi kadang kalau misalnya aku beraktivitas cuma sama Anasya aja gitu ya, kayak misalnya aku nemenin Anasya aja, Gifran udah mulai ngiri, sudah mulai pengen ditemenin terus. Jadi aku mau gak mau harus banyak nih mengorbankan waktu aku juga untuk bareng sama anak-anak terus. Jadi kalau misalnya urusan yang lainnya aku tunda dulu, tapi tetap aku lakukan. Tapi ya cari-cari waktu aja supaya kerjaannya juga gak menumpuk setiap harinya. Aku sekarang ini bener-bener curi-curi waktu banget. Aku temenin mereka dulu. Kayak misalnya ini aku sengaja banget untuk buatin Gifran es, karena Gifran itu udah lumayan banget nih kalau misalnya jajan di luar pengennya macem-macem gitu ya. Aku juga khawatir, makanya yaudah nih aku inisiatif aja untuk buat es dari susu. Cuma ditaruhin aja di plastik, dia tuh udah seneng banget. Setelah anak-anak sudah mulai tenang, sudah bisa main sendiri, Anasya juga anteng main sendiri, terus kemudian juga Gifran main sendiri dengan mainannya masing-masing. Kemudian aku baru lanjut untuk beraktivitas. Kayak misalnya ini, aku lanjut aja untuk beresin kamar. Karena memang kamar belum aku beresin, jadi aku beresin dulu sebelum nanti anak-anak tidur. Sekarang kalau misalnya ngelakuin apapun, kayak misalnya beres-beres, nyuci, masak, dan lain sebagainya, pokoknya cepat-cepat aja. Karena anak-anak benar-benar butuh aku banget. Aku harus sering-sering sih kayak misalnya ngobrol sama Gifran. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, Gifran itu cepat bosenan. Terus dia tuh pengennya main di luar terus. Kadang aku juga khawatir banget kalau misalnya Gifran udah main keluar. Karena sempet juga Gifran itu nggak bisa pulang karena dia tuh nyasar. Aduh, benar-benar bikin aku pusing banget. Dan alhamdulillah sekali sih anak-anak aku tuh sebenarnya anteng aja kalau misalnya di rumah. Tapi akunya juga harus banyak berkomunikasi sama mereka, main sama mereka. Setelah itu, kalau anak-anak udah mulai mau main sama mainannya, terus kemudian aku biasanya yaudah deh, aku setelin TV aja, tapi nggak terlalu lama juga. Baru deh setelah itu aku bisa melakukan aktivitas lainnya. Ini aku masak pun alhamdulillah sekali aku dapat ikan dari mama mertua, yaudah tinggal digoreng aja untuk makan siang kita kali ini. Tadi setelah aku beresin kamar, ternyata gak lama kemudian Anasya itu ngantuk. Ya udah aku nenin dia dulu sampai akhirnya dia tidur. Karena biasanya kalau misalnya aku masak kayak gini kan ya, Anasya juga suka aku taruh nih bangku di sini nemenin aku masak gitu. Dan ini untuk masnya sama sekali Gifran itu nggak mau tidur karena memang nggak ngantuk katanya. Masih pengen main-main. Ya udah deh, kalau misalnya aku lagi masak kayak gini, yaudah nggak apa-apa dia aku setelin TV dulu sambil main. Kadang dia juga suka bosen sih kalau misalnya dia tuh nonton TV terus. Jadi ya udah aku biarin aja dia berantakin ruang tamu dan main-main di sana. Tuh kebetulan dia tuh lagi bersuara karena memang lagi mainan di ruang tamu. Anasya kebetulan lagi tidur, jadi aku bisa voice over seperti ini. Setelah aku masak teman-teman, aku lanjut aja untuk makan siang karena memang sudah waktunya makan siang. Tapi sebelumnya aku sholat dulu karena memang sudah waktunya sholat juga. Dan seperti biasa kalau misalnya makan, karena memang Anasya juga masih tidur, ya udah makan berdua aja sama Gifran. Dan ini karena memang meja makannya sudah aku pindahkan dekat jemuran. Seperti inilah kondisinya. Itu maaf banget, itu ada anduk yang memang aku jemur di situ. Tapi kalau misalnya pakaian untuk saat ini dan belakangan ini memang aku seringnya itu jemurnya di depan. Tapi kalau misalnya lagi musim hujan terus nggak sempat banget untuk jemurnya di depan, ya udah nggak apa-apa jemurnya di belakang. Masih bisa dan masih kelihatan enak-enak aja sih. Karena memang rumah minimalis banget, rumah kecil dan sederhana. Tapi alhamdulillah sekali kalau misalnya kita selalu bersyukur, insya Allah akan diberikan nikmat yang luar biasa terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Baru mau santai tadi setelah suapin Gifran makan, ternyata Anasya bangun. Ya udah deh, aku langsung siapin makannya dia. Terus kemudian dia tuh masih nangis dan masih ngantuk sebenarnya kayaknya ya. Ya udah akhirnya dia tuh nangis terus sampai aku tenangin terlebih dahulu, baru aku kasih dia makan. Kadang kayak gitu, kalau misalnya bangun tidur aku yang nggak ada di samping Anasya udah nangis kayak gitu teman-teman. Ada yang kayak gitu juga nggak sih anaknya? Dan sepertinya Anasya memang juga masih ngantuk, makanya dia tuh nangis. Nangisnya sempat nggak bisa berhenti gitu, makanya aku tenanginnya cukup lama. Tapi lama kelamaan karena memang aku juga pikirnya ini udah siang ya, udah aku suapin aja. Alhamdulillah lama kelamaan juga dia tenang dan akhirnya bisa aku suapin makan. Aku juga khawatir kalau misalnya dia telat makan, takut kenapa-napa gitu ya. Pokoknya kalau misalnya untuk anak-anak harus tepat waktu makannya. Kalau misalnya aku mau jam berapapun ya udah terserah gitu ya. Karena kan aku juga bisa ngemil ini itu sebelum aku makan berat. Begini rasanya punya dua anak, dan kalau misalnya yang satu lagi rewel, aku harus cepat-cepat bisa nenangin. Terus kalau misalnya sama sekali nggak bisa ditenangin, ya udah biasanya aku diem sih orangnya. Aku tuh nggak gampang marah. Terus kemudian juga kalau misalnya Gifran ya belakangan ini tuh lagi banyak banget, sering banget tuh ngambek, itu yang bikin aku tuh pusing. Tapi ya itu dia kelemahan aku tuh cuma bisanya nangis. Terus ya udah banyak-banyak istighfar aja. Mungkin ini memang kesalahan aku kalau misalnya anak aku tiba-tiba marah ngambek gitu ya. Aku sadar betul kalau misalnya anak kenapa-napa, ya mau nggak mau memang itu adalah salah aku gitu. Mungkin akunya lagi stres, banyak pikiran, jadi anak juga nggak tenang gitu ya. Pokoknya kayak gitu deh teman-teman. Jadi orang tua itu memang harus banyak sabar. Ketika nyuapin seperti ini juga harus sabar. Terus kemudian juga nenangin anak juga harus sabar. Begitulah ya. Dan ini maaf sekali, Gifran lagi main dekat aku, mainnya lagi di dekat kamar. Kebetulan kan memang aku lagi di kamar juga. Gimana Gifran lagi main apa? Begitu teman-teman, kalau misalnya aku lagi voice over seperti ini, anak aku lagi yang satu nih lagi nggak tidur, terus aku juga harus banyak ngobrol sama dia, jadi aku nggak terfokus aja untuk ngomong terus seperti ini. Aku juga sering-sering harus ngobrol supaya komunikasi juga tetap jalan gitu ya sama anak. Dan ya begitulah. Dan ini aku lanjut aja di videonya ya. Ini aku lagi beresin, kebetulan tadi setelah sholat duha belum sempat aku beresin. Karena Anasya kalau misalnya aku sholat duha, Anasya sama Gifran itu suka main-main di sini. Ya udah aku biasanya kasih buku supaya nggak ganggu juga. Terus kemudian juga Anasya udah mulai bisa diri-diri. Kadang saat aku lagi sholat gitu ya, Anasya tuh suka pegangan mukena aku terus berdiri, aku jadi khawatir. Kadang sholat jadi nggak konsentrasi. Makanya aku taruhin aja nih buku-buku di situ supaya dia juga bisa main. Setelah kamar, kemudian ruang tamu sudah rapi, kemudian juga tadi ruang sholat sudah aku rapikan, dapur juga tinggal nyuci piring aja aku ya. Ini aku lanjut untuk beresin kamar di belakang karena memang belakangan ini suami aku yang tidur di sini, jadi mau nggak mau harus setiap hari aku rapikan dan aku bersihkan. Seperti itu teman-teman, karena memang kamar di sini terbatas gitu ya, jadi benar-benar harus bisa dibikin kamar senyaman mungkin di sini. Begitulah kondisi kamar yang ada di belakang. Setelah ini aku lanjut seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya aku bakalan cuci semua perlengkapan masak yang sudah tadi aku gunakan. Mulai dari pagi ini aku belum sempat banget, setelah sarapan aku belum sama sekali untuk cuci piring karena ada kesempatan juga. Kemudian Gifran juga lagi asik main sendiri. Kalau misalnya Anasya nggak mungkin aku tinggal atau misalnya aku taruh gitu ya di ruang tamu, karena dia pasti bakalan nyamperin aku. Terus bakalan langsung, biasanya dia tuh main ke kamar mandi. Dia tuh udah seneng banget kalau misalnya mau ke kamar mandi. Makanya aku taruh aja Anasya di bangku ini supaya dia juga tenang kalau misalnya aku lagi nyuci piring seperti ini. Jadi aku gak khawatir kalau misalnya Anasya kemana-mana. Sebagai seorang ibu yang aktivitasnya itu banyak sekali di rumah bareng sama anak-anak, harus bisa memanfaatkan waktu ya. Kalau misalnya waktu kayak gini nih lagi senggang, anak lagi nggak rewel sama sekali, aku harus bisa cepat-cepat ngurusin rumah. Kayak misalnya cucian piring yang sudah numpuk sekali, cucian yang kotor harus bisa dicicil-cicil. Kalau misalnya numpuk sampai nanti sore, apalagi kalau misalnya nanti sampai malam, sampai suami pulang kerja, cucian masih numpuk seperti ini, kan aku juga kasihan juga ya kalau misalnya suami nanti pulang kerja ngeliat rumah berantakan, terus kemudian juga banyak cucian piring, cucian yang kotor. Karena biasanya memang dia tuh juga kasih kesempatan untuk aku biar ya udah kamu tenang aja, nggak usah banyak pikiran, kamu ngurusin anak-anak yang terpenting itu. Tapi kasihan juga kalau misalnya suami nanti pulang kerja, aku kasih cucian piring seperti ini untuk dia cuci, kan takutnya juga dia banyak pikiran terus kemudian sakit gitu ya. Pokoknya harus bisa banyak bagi waktu lah. Kalau misalnya aku nih, kalau misalnya lagi ada kesempatan ya udah aku usahain sekali untuk bisa beres-beres rumah. Aku percaya sih kalau misalnya banyak sekali di luar sana suami
suami yang juga senang banget ngebantuin istrinya, mulai dari nyuci baju, kemudian nyuci piring seperti ini. Pasti banyak banget gitu ya. Termasuk alhamdulillah sekali suami aku yang pengertian sekali membantu istrinya di rumah. Cuman memang kita sebagai seorang wanita, kadang aku juga kasihan kalau misalnya sudah ngeliat suami pulang dan kecapean, terus kemudian juga mungkin di kantor gitu ya, banyak juga kerjaan yang numpuk bikin dia pusing, makanya aku juga nggak mau menambah beban dia. Jadi ya sebisa mungkin kalau misalnya kondisi aku masih sehat, aku usahakan sekali untuk bisa beresin rumah dan lain sebagainya. Semoga saja ya kita semua selalu diberikan kesehatan selalu untuk bisa ngurus rumah tangga ini, ngurus anak, ngurus pekerjaan rumah lainnya. Dan segitu aja teman-teman untuk vlogku kali ini. Terima kasih banyak ya sudah ikuti kegiatan aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa selalu berdoa, dan yakin terus kalau misalnya kita bisa. Kamu gak sendirian karena aku juga merasakannya. Yuk sama-sama bantu, sama-sama juga untuk selalu bisa menyemangati satu sama lain. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.